Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi panutan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, tamu-tamu Allah, Masjid Rahmat yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada zuhur kali ini melanjutkan kajian kita yang kemarin, cabang iman yang ke-11. Ringkas, khauf alima iqabihi. Hanya itu cabang imannya, karena dia satu paket dengan wahbub ilahaka, cintailah Allah Tuhanmu, wah khauf alima iqabihi, takutlah akan azab Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara rasa takut, manusia itu akan terbagi dua. Takut sebelum datangnya musibah, dan yang kedua takut setelah musibah. Itu manusia, sifatnya alami, sifatnya biasa. Tapi orang beriman di mana sifatnya? Nah, kita bisa melihat contoh-contoh manusia-manusia istimewa yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Manusia istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Berarti takut tadi sebelum musibah dan takut setelah musibah. Siapa yang manusia-manusia istimewa itu? Yaitu Nabi dan Rasul. Kita bisa melihat contoh pada Nabi Musa. Jemaah semuanya bisa mengetahui, yang dilawan oleh Nabi Musa adalah bapak angkatnya sendiri, yang memberi makan, yang memberi makan, yang memberi pakaian, yang memberi uang belanja. Itu Nabi Musa, bapak angkatnya sendiri. Tapi sampai beliau Nabi Musa alaihi salam menyelamatkan kaum yang beriman hanya dengan iman tauhid, Nabi Musa tidak merasakan dirinya sebagai nabi. Kenapa tidak merasakan dirinya sebagai nabi? Karena Allah selalu memimpin secara bertahap, bukan langsung jadi. Akan tetapi setiap langkah-langkah, setiap tahapan kehidupan yang diterima oleh Nabi Musa, ujian dan musibah. Apa ujian dan musibahnya? Waktu kecil milih roti dan api, Nabi Musa pilih api. Ya, logika sederhananya memang Nabi Musa itu telo, nggak bisa ngomong karena bapak angkatnya sendiri. Kemudian ketika melihat Bani Kipti itu disiksa oleh pasukan bapaknya, tentara Firaun itu, siapa yang tega orang disiksa seperti itu? Tak ada yang tega. Akhirnya
Ketika perintah terakhir, kalau Al-Quran menyatakan, hai Musa idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hai Musa, temuilah Fir'aun, sesungguhnya sudah melewati batas. Katakan yang wajib disembah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa berani dan menyampaikan sama bapaknya. Setelah berani disampaikan, baru Nabi Musa pindah ke Palestina. Dari Mesir pindah ke Palestina. Musibah datang lagi. Apa musibah? Mau kemana lari ketika melewati sungai Nil? Siapa yang bisa membela laut? Tidak ada yang bisa. Musibah datang lagi. Ketika musibah datang lagi, yang namanya manusia pasti minta tolong kepada yang maha punya kekuatan. Jadi doa Nabi Musa, kan belum ada Allah. Berdoa, selamatkanlah umat yang akan menyembahmu. Langsunglah terbelah laut sungai Nil ini. Begitulah sifatnya manusia. Ketika datang musibah pasti minta tolong. Ya, singkat cerita, memang sungai Nil terbelah. Nabi Musa selamat berjalan. Akhir kata, Fir'aunnya tenggelam. Habis ceritanya Fir'aun. Kemudian yang selanjutnya, cerita yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena rasa takut. Takut apa? Yang membuat Tuhan itu bapaknya sendiri. Ada. Dibuat Tuhan dari patung, yang buat bapaknya. Dibuat Tuhan dari roti, yang buat bapaknya. Pikiran kecilnya, ya logika kecil sederhana lah. Kok bapakku yang bikin Tuhan? Kok bapakku yang bikin Tuhan? Bikin patung, bikin patung. Setelah bikin patung dari roti, dari tepung, dari kayu, kemudian disembah oleh orang ini. Kan terjadi dialog antara umat dengan Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kenapa engkau hancurkan patung kami? Lah kalau memang kau pintar, tanya sama itu. Yang kau buat itu sendiri. Kaumnya menjawab, hei Ibrahim, kau bodoh. Mana mungkin kami bisa bicara dengan patung itu? Ibrahim menjawab, kamu yang bodoh. Kenapa itu yang kamu sembah? Bagi Nabi Ibrahim itu musibah karena manusianya tidak mengenal Tuhan. Bagi manusia yang menyembah berhalanya, itu musibah ketika Tuhannya dihancurkan. Jadi sudah dari dulu, ketika sebelum datang masuk musibah, manusia mencari Tuhan. Setelah datang musibah, manusia juga mencari Tuhan. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Umat Islam bagaimana? Umat Islam itu sudah diatur. Sebelum musibah dia lari kepada Allah. Setelah musibah dia lari juga kepada Allah. Kenapa harus lari? Kita kan dalam agama Islam sudah diatur. Ada akidah, ada syariah, ada muamalah. Yang akidah ini, yang ini, khauf alima iqabihi, takutlah akan azab Tuhanmu, takutlah akan azab Allah. Kenapa harus takut? Karena Allah sudah menyediakan. Ada neraka, ada surga. Ustaz, kok pengajiannya coupling antara surga dan neraka? Bukan di coupling, bukan dibagi-bagi atau bukan dipetakan. Keyakinan itu harus ada pada orang yang beriman. Kenapa harus ada, Ustaz? Wajib. Karena ini cabang-cabang iman. Kalau dulu cabang iman yang ke-8, wa bi'am marji'a muslimin li jinanihi. Orang Islam itu tempat kembalinya jinan, surga. Wa bi'am marji'a kafirin, dan tempat kembalinya orang kafir itu jahannam. Li jahannamu, neraka jahannam. Kalau begitu orang Islam kembalinya ke surga ya Ustaz? Ya. Akan tetapi lewati syariat Allah.
Apa itu syariatnya? Ini kita sholat kita zuhur, sholat kita subuh, sholat kita maghrib, sholat kita isya. Kalau biasanya sebelumnya sholatnya sendiri